Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa teman-teman semuanya tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Ya baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi ya. Kebetulan ini agak panjang yang ingin saya sampaikan. Jadi kita mukadimahnya pendek aja. Yang terpenting jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar dan insya Allah kita aminkan bersama-sama ya. Baik teman-teman semuanya, saya ingin katakan ke teman-teman semuanya ya, saat ini yang sedang berjuang lunasi hutang, semuanya dimanapun kalian berada ya, saat ini yang sedang benar-benar dikejar utang dan mentok ya, mentok nggak bisa berbuat apa dan berbagai macam sudah dilakukan. Saya cuma katakan gini teman-teman semuanya, bawalah beban hutangmu itu di atas sajadah teman-teman semuanya. Gak ada cara lain saya katakan, dan saya tegaskan gak ada cara lain. Hutang itu wilayah Allah, dan yang bisa melunasi hutang itu cuma Allah. Makanya bawa hutangmu di atas sajadah. Nah ini nanti terkait dengan doa ya teman-teman semuanya. Mulai hari ini bawa hutangmu di atas sajadah. Nah kalau caranya itu sudah saya terangkan di video-video saya sebelumnya tentang ambil kertas lembar, kemudian Anda tulis jumlah hutang Anda dan Anda laporkan ke Allah. Artinya Anda bervisualisasi, Anda curhat ke Allah dengan tulisan jumlah hutang yang Anda tulis tadi, kemudian Anda bervisualisasi seolah-olah hutang Anda lunas. Itu cara yang pernah saya lakukan. Tapi ini saya detailkan lagi teman-teman semuanya. Selalulah bawa masalahmu. Sebenarnya bukan hanya hutang, semua masalah. Masalah kehidupan, pokoknya semuanya apa yang kita rasakan kehidupan kita ini, termasuk impian, termasuk cita-cita, itu bawa di atas sajadah teman-teman semuanya. Nah lalu kemudian ketika kita sudah benar-benar siap untuk membawa beban masalah kita itu di atas sajadah, kemudian adukan ke Allah. Adukan ke Allah itu begini. Maksud saya itu begini teman-teman. Kadang-kadang orang yang berdoa itu dengan curhatan itu lebih powerful ketika kita berdoanya dengan meminta. Meminta itu bukan salah, tidak, benar. Bahkan sangat dianjurkan karena memang kita diperintahkan Allah itu untuk banyak berdoa padanya, meminta kepadanya. Tapi coba Anda lakukan ini teman-teman semuanya. Ketika Anda punya beban masalah, apapun itu, dan termasuk utang, cobalah Anda bawa kata sajadah, Anda bilang gini ke Allah. Anda bicara sendiri ke dalam hati. Tapi kalau misalnya metodenya Anda yang seperti saya sampaikan di video sebelumnya dengan menggunakan selembar kertas, itu kan bervisualisasi, membayangkan seolah-olah utang Anda lunas, dan itu latih terus teman-teman semuanya. Jadi bervisualisasi seolah olah utang Anda lunas. Misal utang Anda 50 juta di bank gitu ya. Anda bervisualisasi membayangkan Anda bawa duit gitu ya, kemudian Anda datang ke bank, kemudian Anda temuin pihak banknya dan Anda lunasin hutang itu. Kira-kira di benak Anda, di bayangan Anda tuh, di visualisasi Anda tuh gini, Pak, hutang saya berapa? 50 juta. Ini ya, saya bayar 50 juta ya. Anda membayangkan itu sambil menikmatin suasana kebahagiaan itu karena Anda sudah melunasin hutang-hutang Anda. Itu bervisualisasi. Itu banyak banget itu yang menggunakan ilmu itu. Itu kalau dengan metode itu ya, metode tentang menulis hutang. Tapi kalau memang Anda nggak mau menulis dengan cara itu, ini caranya teman-teman semua. Cobalah Anda bicara ke diri Anda sendiri, Anda curahkan semua apa yang Anda rasakan dalam hati Anda. Contohnya gini, Anda dikejar-kejar hutang nih, kita katakan saja hutang Anda 100 juta. Bawa hutang itu ke atas sajadah. Maksud saya itu begini, Anda cerita ke Allah. Cerita ke Allah teman-teman, tumpahkan semua keluhan Anda. Caranya teman-teman semuanya, ambillah satu waktu yang sangat-sangat mustajab. Di akhir malam selesai tahajud, bisa Anda bangun jam 2, jam 3, yang penting sebelum subuh. Selesai Anda lakukan sholat tahajud, dilengkapi dengan witir, kemudian Anda duduk tenang, bertafakur. Anda tidak usah ngapa-ngapain ya dalam hal ini, bukan saya melarang, enggak. Tapi Anda boleh praktekkan ilmu ini, karena saya sering melakukan ini. Setelah Anda duduk termenung, selesai sholat tahajud, selesai sholat witir, Anda duduk tenang, rileks. Coba Anda bicara ke hati Anda. Anda bicara dengan diri Anda sendiri mengenai masalah yang Anda hadapi. Anda curhat. Anda bilang begini, ya Allah, ya bicaranya itu pelan, bisa dalam hati. Ini berbeda teman-teman semuanya. Lebih powerful saya katakan ya. Tapi bukan berarti berdoa dengan meminta itu nggak powerful. Coba Anda cerita ke Allah itu begini, ya Allah,
hutangku sekian ya Allah, 100 juta. Hamba benar-benar nggak ngerti ya Allah, sebagaimana ini ya Rabb. Nggak ngerti. Semuanya berpengaruh ya Allah, keluarga, anak. Ya Allah, hamba lemah dan hamba nggak ngerti ya Allah. Harus bagaimana menghadapi ini semua. Anda sambil menikmatin suasana itu ya, biarkan curahan isi hati Anda itu keluar gitu. Karena gini teman-teman semuanya, ketika ujian itu datang, masalah itu datang, Allah itu ingin mendengar suara hati kita. Meskipun nggak kita ucapkan, Allah itu pasti tahu suara hati diri kita yang paling dalam itu, Allah tahu. Tapi untuk lebih namanya unek-unek ya, untuk lebih menenangkan hati, menenangkan pikiran karena beban masalah, beban hutang itu, cobalah Anda bicara ke hati. Bicara ke diri Anda sendiri itu. Ini sering saya lakukan teman-teman. Misalnya gini, kalau saya aja deh, ya Allah tadi hamba kerja, teman-teman begini ya Allah, kita sudah berusaha, hamba sudah berusaha membantu, tapi dia berburuk sangka. Hamba sudah melakukan ya yang terbaik, tapi tetap aja disalahkan. La haula wala quwata illa billah ya Allah, hamba nggak ngerti, hamba lemah ya Allah, hamba benar-benar nggak ngerti deh ya Allah. Contohnya begitu ya, saya kalau udah terkait masalah perasaan, masalah hati ini, kadang-kadang saya maunya itu nangis gitu teman-teman saya. Kenapa? Ya wallah alam ya, saya bukan bermaksud ya, tapi itulah saya gitu. Karena memang dari dulu saya itu selalu begitu. Nggak cerita ke siapapun, nggak cerita ke keluarga, tapi saya ceritanya itu ke Allah. Cara saya begitu. Termasuk dulu saya juga masalah hutang juga begitu. Ya Allah, hamba dikejar-kejar hutang sekarang ya Rob. Hamba nggak ngerti harus berbuat apa, hamba nggak ngerti bagaimana kehidupan hamba ke depannya ya Allah. Hamba benar-benar nggak ngerti ya Allah. Yang bisa hamba lakukan, menikmatin, menjalanin, selebihnya urusanmu ya Allah. Maaf ya teman-teman, saya nggak tahan kalau melanjutkan itu. Intinya itu teman-teman semuanya. Cobalah Anda bicara ke diri Anda sendiri. Anda masuk ke dalam jiwa Anda sendiri. Biarkan jiwa Anda itu menangis, biarkan diri Anda itu menangis, biarkan air mata itu tumpah menetes di atas sajadah yang insya Allah itu menjadi saksi di hadapan Allah ya, bahwa Anda ketika di dunia sholat tahajud, Anda curhat ke Allah, Anda berdua-duaan sama Allah. Mudah-mudahan paham yang saya maksud ya teman-teman semuanya. Artinya curhat di sana. Anda coba latih berdoanya itu, jangan meminta ya Allah lunasin utang, ya Allah mudahkan rezekiku. Coba agak dirubah, bukan melarang, saya nggak melarang, itu bagus. Tapi Anda biar bisa merasakan curhat ke Allah itu bagaimana rasanya. Bicara aja ke diri sendiri, tumpahkan semua keluh kesah, tumpahkan apa yang Anda rasakan, tumpahkan yang Anda pikirkan, dan tutuplah semua itu dengan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku lemah, aku nggak berdaya, semuanya aku serahkan kepadamu ya Allah. Coba Anda lakukan itu. Saya kalau udah bahas masalah perasaan ini nggak tahan teman-teman semuanya. Artinya sensitif gitu. Sensitif itu ya cengeng kalau dibilang. Karena memang ya Allah alam, saya bayangin lah dari tahun berapa itu saya selalu lakukan itu sampai sekarang gitu. Coba deh lakukan teman-teman semuanya. Coba lakukan dan selalu latih. Kemudian di saat malam itu, di saat-saat itu ketika semuanya sudah ada tumpahkan, Anda beristighfar sama Allah. Bukan saya larang, nggak boleh. Tapi coba pakai cara ini, Anda curhat semuanya ke Allah. Apalagi Anda melatih itu setiap hari. Setiap yang terjadi di kehidupan Anda di pagi hari, di siang hari itu Anda tumpahkan ke Allah, Anda cerita gitu ya ke diri sendiri. Coba deh rasakan teman-teman semuanya. Itu suasananya beda teman-teman. Ya, justru di situ kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kalau kita sering melakukan itu, sering terjadi keajaiban. Yang terjadi ketika kita curhat itu ke Allah, kita memasrahkan semua urusan itu ke Allah. Kita mengakui kelemahan kita mengakui kebodohan kita mengakui kesalahan kita curahkan semuanya ke Allah. Artinya
secara nggak sadar ataupun sadar itu kita sudah memasrahkan semuanya ke Allah. Kita benar-benar menumpahkan semua keluh kesah yang kita rasakan itu ke Allah. Itu juga termasuk salah satu cara melepaskan beban masalah, termasuk melepaskan hutang. Nah, jadi kalau misalnya pun Anda dimarahi karena nggak bayar utang, kemudian Anda dimaki-maki dengan bahasa yang gak enak, itu ceritakan ke Allah. Ceritakan ke Allah, tumpahkan semuanya. Ya Allah, tadi hamba dimaki-maki, hamba dikatain begini ya Allah, begini ya Allah, hamba dibilang zolim ya Allah, hamba dibilang segala macam lah. Anda tumpahkan semua teman-teman semuanya. Coba latih itu teman-teman semuanya. Nanti ketika Anda latih, Anda WA ke saya, ada nomor WA saya kan. Insya Allah pasti Anda akan merasakan suasana yang berbeda teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.